Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku lagi mau bikin menu makan malam untuk diriku sendiri dan untuk pak suami ya. Kebetulan ini udah malam, hampir jam 9. Karena nenekku tadi seharian itu rewel banget, jadi ini aku bikin makan malamnya itu agak malaman. Nah, sebenarnya tadi aku udah masak untuk menu kakek nenek, cuman aku tuh nggak begitu suka menu mereka, makanya aku inisiatif untuk bikin masakan ala-ala kampung halaman kayak gitu. Kebetulan di kulkas tuh ada kacang panjang, jadi aku ini lagi mau masak sayur kacang panjang. Kemudian ini aku akan rebus bayam. Untuk bayamnya cuma direbus aja. Ini aku akan cuci dulu kacang panjangnya, tadi kan udah aku potong-potong, aku cuci bersih, lalu aku akan tiriskan. Lanjut, ini aku akan petik bayamnya. Ini aku gunakan separuh aja ya, karena kalau satu ikat itu terlalu banyak. Ini tinggal aku petik-petik aja, dan aku pisahkan antara bagian batang dan bagian daunnya, nanti biar masaknya itu bisa aku pisahkan. Karena serumah cuma sama kakek nenek, jadi untuk masak-masak kayak gini aku tuh bebas, teman-teman dan majikan itu udah ngizinin mau masak apa sesuai selera aja. Kalau yang penting udah masak untuk kakek nenek ya. Nah, ini bayamnya udah aku potong-potong, terus aku akan cuci bersih ya. Ini bayamnya itu nggak begitu kotor, nggak ada tanahnya, jadi tinggal aku cuci bentar. Kemudian ini aku udah rendam, kemudian setelah itu aku akan tiriskan. Nah, ini untuk airnya tadi udah mendidih ya, kemudian tinggal aku masukkan aja. Tadi udah aku tambahkan sedikit garam dan sedikit minyak goreng biar warnanya itu tetap cantik pas direbus seperti ini. Kalau masak sayur bayam usahakan jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama nanti akan empuk dan rasanya itu nggak begitu enak. Ini udah aku masak sekitar 2-3 menit aja, kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Biasanya ini aku akan rendam dengan menggunakan air matang biar menghentikan pemasakannya, jadi warnanya itu tidak berubah kalau kalian rendam dengan menggunakan air matang yang dengan suhu ruang atau air dingin juga boleh ya. Oke, lanjut, ini aku siapkan perbumbuannya. Ini ada cabai-cabean, bawang putih, kemudian aku tambahkan kemiri, ketumbar, kemudian aku tambahkan sedikit merica. Lalu ini aku akan tambahkan juga kunyit, karena kebetulan itu enggak ada kunyit yang fresh, ini aku gunakan kunyit bubuk aja. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan ulek aja. Tadi sebenarnya mau aku chopper, tapi kalau aku chopper itu suaranya agak berisik, nanti takutnya nenek itu kebangun, jadi ya udahlah
aku ulek aja biar lebih mengirit suara. Nah ini untuk sambalnya aku ulek agak kasar aja. Oke lanjut, ini aku akan panaskan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, dan ini minyak goreng itu tinggal dikit banget teman-teman, karena selama nenekku sakit itu majikanku tuh nggak belanja karena memang masaknya itu akan dikurangin ya, jadi lebih irit menggunakan bahan-bahan perdapuran atau bahan-bahan lainnya itu digunakan lebih irit. Nah ini aku akan tumis dulu cabai-cabainya yang udah aku ulek tadi ya. Oh ya, tadi juga aku tambahkan irisan bawang merah ya, tadi maaf ke videonya. Ini bumbunya aku tumis sebentar aja sampai aromanya tuh keluar biar rasanya tuh lebih enak. Lanjut, ini aku akan tambahkan air. Ini tidak lupa juga cobeknya tadi yang aku gunakan untuk mengulek, aku akan tambahkan sedikit air ya biar sisa sambalnya itu bisa masuk. Nah ini untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya, kalian mau yang kuahnya banyak atau yang kuahnya sedikit. Kemudian aku akan tambahkan 1 saset santan instan ya biar tidak repot, kan di sini tuh nggak ada yang apa namanya kelapa yang merah sendiri, ada sih cuman agak jarangan. Nah ini tidak lupa juga aku akan tambahkan cabai rawit hijau, aku tuh suka sekali kalau masak ala-ala kampung halaman itu ditambah cabai rawit hijau. Nah setelah mendidih seperti ini, aku akan masukkan kacang panjang yang udah aku cuci bersih tadi. Ini aku akan masak sampai kacang panjangnya itu matang ya. Nah sambil menunggu sayuranku matang, ini aku akan siapkan perbumbuannya. Ada garam, kemudian kaldu bubuk, kemiri, serta bawang putih, dan aku tambahkan juga sedikit kunyit. Nah ini aku akan ulek-ulek aja karena kebetulan aku tuh udah lama nggak ke toko Indo, jadi nggak ada tempe. Biasanya tuh aku bikin tempe goreng ya, jadi kan ini nggak ada untuk lauk goreng-gorengannya, jadi aku cuman mau goreng tepung-tepungan aja ya teman-teman, ala kampung gitu. Mungkin kalau di tempat kalian ada apa ya kalau goreng tepung kayak gini. Ini bukan rempeyek ya, jadi tepung-tepungan ini tuh lebih empuk dari rempeyek karena aku gunakan tepung terigu bukan tepung beras ya teman-teman. Kelamaan kalau harus bikin rempeyek. Nah ini kemudian aku akan tambahkan sedikit air, kemudian ini aku akan satukan seperti ini. Nah setelah seperti ini kemudian aku akan tambahkan untuk tepung terigunya. Ini kalian kira-kira aja ya, kalian mau yang banyak atau sedikit sesuai selera kalian masing-masing aja. Ini tepung terigu itu kebetulan tinggal dikit teman-teman, jadi aku gunakan seadanya aja. Kemudian aku tambahkan tepung maizena biar nanti ada sedikit tekstur yang agak keras gitu, karena kalau semua tepung terigu itu nanti hasilnya terlalu empuk ya, jadi harus aku tambahkan sedikit tepung maizena. Kalau nggak ada kalian bisa tambahkan tepung tapioka juga boleh ya. Nah biar rasanya tuh lebih enak, ini aku tambahkan irisan dari daun jeruk ya. Buat kalian yang suka bikin gorengan menggunakan daun jeruk, kalian bisa merapat ke sini karena memang lebih enak ya menurutku kalau bikin goreng-gorengan kayak kayak rempeyek terus bakwan itu biasanya aku tambahkan irisan daun jeruk ya. Nah ini kemudian untuk lauknya ini aku akan ceplok 2 butir telur ya, karena ini untuk makan berdua jadi aku goreng 2 butir telur aja. Kemudian tidak lupa juga aku tambahkan bumbunya, ada garam serta kaldu bubuk ya teman-teman.
kemudian aku kocok lepas. Oke, untuk sayur kacangnya tadi udah aku tes rasa dan rasanya udah pas menurutku, jadi tinggal aku matikan dan siap untuk disajikan ya. Ini pertama aku akan goreng telurnya terlebih dulu. Ini aku dadar aja ya biar lebih cepat dan mengirit waktu. Nah, kemudian ini udah kering bagian bawahnya, tinggal aku balik aja. Oke, ini telurnya udah matang. Lanjut, ini aku akan siap-siap untuk menggoreng tepungnya tadi ya teman-teman. Telurnya aku taruh ke piring terlebih dulu. Nah, ini kayaknya tepungnya tadi itu terlalu kental ya, jadi aku tambahkan sedikit air aja biar tidak terlalu kental. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini untuk minyaknya itu udah mendidih, jadi tinggal aku masukkan aja. Ini aku gunakan teflon kecil ya, karena memang tepungnya cuma sedikit biar tidak menggunakan banyak minyak. Oke, ini aku akan goreng sampai kedua sisinya benar-benar kering, tapi nggak terlalu kering ya, karena Pak Suami itu suka kalau teksturnya itu akan sedikit empuk gitu. Jadi yang penting bagian dalamnya itu udah matang aja gorengnya ya teman-teman. Sekarang ini udah hampir setengah 10, jadi biasanya suamiku tuh pulangnya sekitar jam 10-an, jadi mungkin aku akan makan duluan, karena kalau nunggu beliau takutnya nanti pas beliau datang nenekku rewel. Nah, ini udah matang ya, tinggal aku angkat dan aku akan tiriskan. Oke, ini sekarang aku siap-siap mau makan dulu ya teman-teman, dan ini hasil masakanku, ada telur ceplok serta sayuran tadi, dan ada bayam rebus, dan itu ada tepung goreng ala-ala aku. Nah, ini aku udah siapkan nasi hangat, kemudian aku tambahkan dari bayam rebus tadi, kemudian aku guyur dengan sayur kacang. Ini tuh enak banget teman-teman, kalau di kampung halaman itu biasanya dulu zaman-zaman aku kecil selalu masak kayak gini. Nah, aku tuh suka kalau makan dengan menggunakan kuah yang agak banyakan ya, karena menurutku tuh rasanya lebih kerasa daripada makan dengan kuah sedikit. Tapi kalau untuk suami, beliau itu kebalikan. Nah, kemudian aku tambahkan telur ceploknya. Aku tuh nggak begitu suka telur ceploknya, jadi aku tambahkan sedikit aja. Kemudian aku tambahkan tepung goreng, ini ala-ala aku tambahkan sedikit aja, karena ini tuh sebenarnya favorit suami. Jadi aku tuh karena udah malam ya, aku nggak mau makan terlalu banyak ya untuk gorengannya. Oke, sekarang ini aku makannya di sini ya teman-teman, karena sambil nunggu nenek, kan barusan nenekku itu bangun, dan sekarang aku mau makan dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menonton videoku. Jangan lupa ya dukung channel aku, semoga channelku lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini aku mau makan dulu ya teman-teman.